Selamat siang, sore, dan malam kembali lagi dengan saya di channel nggak ada sih. Hari ini kita tanggal hari Minggu 17 Desember 2023 akan melaksanakan apa ya? Presentasi. Mungkin ini video kan jadi video yang panjang ya. Karena kemarin kan ada permintaan dari Mas Bingsar. Kalau bisa mending ngoding dari awal lah, saya nggak usah ngoding terus dijelasin, tapi sambil dijelasin aja sambil jalan. Oke, bentar. Oke, kembali lagi. Karena kalau seperti itu kan tidak enak kalau on game. Mungkin soalnya ada beberapa sebenarnya ini sudah tak cek ke ChatGPT sih atau ke Bard. Maksudnya mana yang bisa dijelasin tanpa ngoding, yaitu stateless ya mungkin. Atau mungkin RESTful API dan stateless. Sebenarnya RESTful API ini kalau menurut penangkapan saya kemarin setelah membaca-baca di PPT itu sebenarnya kayak salah satu penggunaan API yang paling sering digunakan, terutama di programming pada saat ini untuk di backend. Nantinya di RESTful ini bisa menggunakan beberapa perintah seperti create, read, update, delete. Maksudnya untuk mengupdate database atau data yang kita akan sediakan menggunakan HTTP dan URL. Nah, kalau stateless ini sebenarnya kemarin juga sudah, maksudnya saya mempunyai bayangan kalau misal stateless itu nggak tahu ya beberapa salah, tapi stateless dan stateful itu bedanya. Nek stateless itu uh, dia akan apa ya, proses dari klien ke server itu akan dilaksanakan sekali dan sesuai dengan perintah apa yang dilaksanakan. Maksudnya beda, misal kayak contohnya itu biasanya kayak hmm, misal stateful itu kayak messaging, seperti pengiriman besar kayak WhatsApp, Telegram mungkin. Dimana ketika kita mengetik itu orang lain tahu, padahal ibaratnya kita sedang mengirim pesan dan menunggu jawaban. Ketika menunggu jawaban kita pun juga bisa menunggu gitu loh. Maksudnya akhirnya itu kan connect terus ke server kan. Nah, stateless ini sekali. Nek misal kita ingin mengirimkan perintah lagi harus di reload lagi, reload terus. Seperti itu. Nah, permintaan server API harus berdiri tidak menyimpan informasi tentang permintaan sebelumnya. Jadi benar-benar kayak yo, misal kita punya banyak perintah, misalnya kita udah ngoding banyak, tapi ketika itu di reload atau dijalankan yaitu sekali tok. Gitu. Itu sih nek menurutku. Mungkin selebih nanti yang untuk HTTP method, status, URL, resource naming, membuat root todos menggunakan RESTful API, mungkin nanti selebihnya akan saya menggunakan uh, codingan. Cuman saya baca dulu HTTP method. Nah, ini nanti kita akan membuat, nah namanya CRUD kan, nanti kita akan membuat uh, get, post, put. Maksudnya kita akan, mungkin nanti saya akan sedikit kayak ada CRUD yang simple ya, membuat mengambil data yang diinginkan. Maksudnya menunjukkan nggak semuanya tapi cuma satu tok, terus mengedit dan mendelete satu data. Nantinya saya akan menggunakan Insomnia untuk menampilkan datanya. Nah, ini HTTP method. Terus HTTP status. Oh, ini nanti untuk menunjukkan pesan kalau misal nanti kita akan berhasil atau gagal. Sebenarnya ini ada ketentuannya 200 sampai 300 atau 400. Nanti 400 itu apa, 500 itu apa. Sebenarnya ini ada banyak. Cuman secara garis besar
Yang berhasil itu kalau nggak salah itu 200 sampai 400. Maksudnya 201 sampai 309. 399 itu secara garis besar kalau nggak salah. 400 sampai 499 itu ada yang error biasanya. Tapi ya ini yang paling sering ya. Ada forbidden not found. Nah, 500 itu ada yang salah berarti. Nah, untuk URL resource naming eh ini nanti adalah penamaan yo. Nek lihat dari codingan yang kemarin itu adalah penamaan. Maksudnya itu juga akan mempunyai standar-standar tertentu yo. Ketika nantinya mending kita bahas sekalian aja yo. Kan video panjang-panjang sekalian kan. Kita buka filenya. Oke. Mungkin ini akan jadi video ya 1 jam something lah. Karena saya juga sambil memahami kode kan. 100 something kalau nggak salah. Swagger. Belum sampai sini deh. Oh wes ya. Sih. Mana ya? Kemarin tuh ada ya. Oh, hilang. Nah, resource naming. Nah, ini kalau menurut programmer zaman now ya. Untuk basic penamaan. Nah, banyak orang asal membuat URL dan RESTful API. Maksudnya di sini kan nanti kita akan belajar untuk menggunakan atau membuat root secara profesional ya. Maksudnya nggak asal-asalan kan. Tapi kita lihat basicnya dari PZN. Gunakan kata benda bukan kata kerja. Oke. Gunakan hierarki. Hierarki ini kalau saya nangkepnya kemarin tuh skala ya. Maksudnya skala itu dari besar sampai yang paling detail atau paling kecil. Kayak misal ini produk image. Semua kumpulan dari gambar baru nanti ID yang ingin digunakan. Gunakan action pada resource. Nah, ini tanpa ada user ya. Nek login ya login we tanpa ada embel-embel nek forget password ya forget password tanpa harus menunjukkan kalau itu tuh dari user gitu. Itu better kalau menurut saya juga. Gunakan strip dan lowercase. Contoh benar, contoh salah. Menggunakan ini ya, strip. Saya nggak tahu ini salah di mana sebenarnya strip dan lowercase di sini kan harusnya sama kan. Kali ini contohnya sudah bener berarti ini harusnya di sini. Nggak tahu juga. Tapi intinya penamaan sih. Ini intinya penamaan. Nah, ini untuk pencarian query. Pokoknya intinya kalau untuk URL resource naming itu untuk penamaan. Mungkin kita belajar sambil jalan wae. Tapi saya akan mencontek kanan kiri karena ya saya belum terlalu jago untuk melawan semuanya tanpa nganu. Nah, ini soalnya tadi. Ini saya close saja untuk sudah awal tadi. Oke, mungkin eh di sini kita akan membuat database-nya dulu. Oke. Di sini saya akan menggunakan apa yo? Hmm, ini kan Todos.
Mending ini di sini aja dulu. Jadi kita punya dua database. Saya ingin menggunakan variabel apa ya? Kegiatan karena kerut kan. Maksudnya ini kan jatuhnya nanti saya ingin menggunakan ini tuh. Sebenarnya kayak saya kemarin juga sudah menggunakan ini jatuhnya akan kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan di sini kita bungkus dulu menjadi list dan dalamnya menjadi dictionary lah atau apa gitu. Jadinya bentuknya banyak nantinya. Kita di sini menggunakan nomor ya karena tidak menggunakan ID karena saya ingin ini berbentuk nomor. Jadi kayak urutan nantinya. Ini urutan pertama. Kegiatan. Berarti di sini hal. Karena hal yang dilakukan apa. Oke. Mungkin di sini saya akan ya kalau kegiatan sehari-hari pasti awal kan bangun kan. Bangun dulu. Jangan lupa koma. Bagus. Jadi tidak error. Ini saya menambahkan last ID seperti kode yang di kanan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nantinya kalau ada apa-apa misal katakanlah ada yang terhapus nanti akan kembali ke ID terakhir yang disubmit. Kalau tidak salah seperti itu. Kegiatan. Oke. Yang pertama kali yang akan dilakukan adalah menampilkan segala bentuk yang akan dimasukkan. Saya mendefinisikan get all atau mungkin bahasa Indonesia ya biar kita ganti dapatkan semua. Ini kan enggak, maksudnya bukan kita routingannya kan, jadi ini masih bisa berbentuk bahasa Indonesia untuk kita memudahkan ininya nanti. Setelah kita definisikan apa untuk apa dapatkan semua ini untuk mengambil semua yang sudah kita tuliskan. Return kegiatan. Tanpa kita setting adanya parameter di dalamnya. Mungkin untuk membuat enak contohnya nanti kita tambahkan metode tambah dulu. Def tambah. Karena sebenarnya di sini kan contohnya kemarin yang kita belajar di kelas kan create kan, tapi create itu kan bahasa Inggris. Tidak salahnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang penting kan kita memahami kode yang sudah kita buat kan. Nah, create to do. Nah, create to do ini parameter yang ingin kita tambah itu apa? Nah, yang di sini yang saya ingin tambahkan adalah halnya. Oke. Jadi yang ingin kita tambahkan itu hal. Oke. Global. Last ID. Nah, saya kurang ingat ya global, tapi intinya pokoknya yang saya ingat itu di bawahnya last ID plus 1. Jadi intinya perintah di sini itu nanti kita akan mendapatkan last ID terakhir yang sudah kita dapatkan. Terus di bawahnya di plus 1 ketika membuat itu plus 1 terus. Plus itu ketika kita tambah ini tuh. Terus kita tambahkan di bawah sini todos kegiatan append ini kemarin saya sudah baca. Append itu sebenarnya dia itu menambahkan, cuman dia itu beda dengan insert ya kalau append. Append itu dia bener-bener di akhir.
Maksudnya bener-bener di akhir itu kayak misal kita urut kan, kalau nambahkan kita urut kan. 1, 2, 3. Nah, insert tuh bisa kita tambahkan di tengah-tengah kalau nggak salah. Nah, append ini bener-bener di paling akhir yang sudah kita tambahkan. Jadi dia akan berurutan seperti itu. Oke. Nah, di sini kita menggunakan ID atau nomor lah, nomor. Oke. Nomornya kita ambil dari last ID-nya untuk biar terus bertambah kan. Ngambil dari last ID. Nah, terus di sini kita menggunakan hal. Nah, hal sama dengan hal. Jangan lupa koma biar tidak error. Nah, di sini intinya untuk membaca ini setiap create yang sudah kita buat itu nantinya akan ngambil dari last ID terus ditambah 1 terus. Kan di sini kita parameternya hal. Hal itu yang kita ganti nantinya. Seperti itu. Mending kita coba. Kita buka Insomnia. Oke. Ini ada kelas. Saya tambah. Itu nambah filter ini. Harusnya ini sih. Presentasi minggu ke-3. Tapi sebenarnya kita harus ini dulu sih, ini prepare we. Ini nanti kita perlu untuk membuat di bagian apa namanya? Di bagian app-nya dulu. Jadi ini yang penting udah kita siapkan dulu. Sekarang kita cicil untuk membuat app-nya. Kita tuker app sini. Nah, from flash karena kita menggunakan flash, import flash. Aduh. Kemarin kita pakai request po. Pakai request kah? Oh iya. Semua kah? Untuk mengambil berarti. Oke. Terus kita menggunakan ini untuk menambahkan yang tadi. Apa namanya? Yang kode benar atau salahnya. Atau sudah benar apa enggak. From flash API import status. Nah, karena di sini kita menggunakan database, kita import database. Berarti kita akan menggunakan seperti modul 2 file yang berbeda, tapi kita konekkan. Maka kita di sini import database. Mantap. Oke. Kita di sini sama saja, mesti kita samain dengan yang kanan untuk atau yang kiri untuk memudahkan. Name dan di bawahnya ada iklan, maaf kalau terdengar. If name
sama dengan main kok name tuh main oh ini kurang app run debug dengan true, terus kita menggunakan use reloader dengan true. Jadi kalau nggak salah yang sudah saya baca, use reloader itu ketika kita mengganti data, sebenarnya ini akan kelihatan kalau misal kita di apa namanya di web, jadi kita bisa reload terus tanpa kita harus klik. Nggak tahu ini jadi stateful apa nggak, cuman intinya kalau yang saya baca seperti itu. Ini portnya hostnya nggak usah. Kita lihat yang kiri. Nah, ini di tengah-tengahnya. Jadi di sini kita akan mempelajari atau kita akan mengulangi. Jadi setiap di sini kita akan menggunakan satu root yang sama, tapi kita menggunakan aku lupa ya. Kita akan menggunakan HTTP method yang berbeda tapi di root yang sama seperti itu. Nah, di sini kita akan yang pertama itu kita tampilkan dulu. Kita buat root untuk bisa menampilkan datanya dulu. Di sini app root. Di sini saya akan menggunakan kegiatan karena ya samain, bukan harus sama ya, cuman saya ingin menyamakan aja dengan yang sudah saya bikin di database tadi. Terus kita definisikan def dapatkan semua tidak tanpa parameter. Kenapa di sini harus ada items ya? Harusnya nggak ada items kan? Ini tuh kalau nggak salah kemarin ini untuk mencari search. Nggak tak update ya. Ini create. Harusnya simple sih. Dev. Kita coba dulu ya. Dev tampil. Harusnya tanpa parameter atau pakai parameter ya? Harusnya tanpa parameter sih. Mending sambil kita cek di pertemuan kedua untuk mencontek. Ini contoh dari pertemuan 2. Di pertemuan 2 ya? Waduh aku ini.
Harusnya simple sih, coba tak cek. Harusnya simple gini sih. Dev, Dev dapatkan semua. Dev tampil. Harusnya ini nggak usah sih. Tes, aku ngecek gue. Tes sama dengan database get dapatkan semua gini. Pakai return nggak sih? Harusnya pakai return ya. Return gini status titik. Oke, cek dulu ya. Kita cek. Kebesaran nggak sih ini? Gini weh. Oke, kita masuk ke CD presentasi gitaran. Ini jalan. Kita copy ke Insomnia. Ini untuk mendapatkan datanya. Ini kita tadi slash kegiatan. Apakah dapat? Masih salah. Ya, kita nikmati kesalahan ini ya, teman-teman. Ya, harusnya ini simple gini sih. Bener, 200. Kok salah? Bentar. Apa yang salah yo? Kita close dulu. Nah, masih kita berhentikan dulu karena ini masih error. Kita cek apakah ada yang salah. Get all, return kegiatan, todos kegiatan. Todo sama dengan
Apa yang salah adik-adik? Ya, bilang semoga ini belum terlalu panjang ya. Harusnya nek dulu. Nah, ini yang dulu ya. Ini contoh yang dulu. Definisikan HA. Coba. Ini nggak usah. Oke, coba kita run lagi ya. Nggak nampil ya. Sama, daftar kegiatan, semua. Coba, aku, something sus. Dapatkan SEM. Karena di sini dia berbeda. Ini kegiatan, ini daftar kegiatan. Tapi tidak ada yang salah ketika kita mencoba. Tetap error. Ini untuk menghemat waktu bakal saya pause dulu, nanti akan saya lanjutkan ketika sudah ketemu yo. Biar enak, apa yang salah nanti. Bentar, saya pause dulu. Cek. Harusnya ini udah record lagi yo. Akhirnya ketemu masalahnya. Saya akhirnya ngecek file punya Mas Binsar. Dan saya mungkin agak sedikit kurang paham ya. Di sini saya kurang menambahkan. Di sini kan ada items untuk menambahkan sama di atasnya, cuman di sini saya lupa untuk mengambil apa mengembalikan returnnya. Nah, itu kesalahan saya. Ini kita lanjut saja untuk menghemat waktu. Nah, akhirnya sudah keluar, yaitu yang ingin saya tampilkan. Di sini saya akan ganti menjadi biar enak. Kita ganti tampilkan data. Tampilkan data. Oke. Sudah. Ini kembali ke sini. Oke, yang kedua kita buat root untuk menambahkan app root, masih menggunakan satu root yang sama.
kegiatan. Tapi di sini kita menggunakan post untuk menambahkan suatu data. Sini lah, biar enak. Dari sini menggunakan post untuk menambahkan suatu suatu data. Di sini saya kan belum menggunakan if else seperti ini nantinya. Ini saya bertujuan untuk menambahkan, nanti saya akan pelajari ulang di bagian if else-nya. Cuman saya ingin membuat suatu CRUD yang simpel dan sederhana tanpa ada mekanisme if di dalamnya. Seperti itu. Itu disclaimer sebelum saya melanjutkan. Definisikan sebuah hal baru atau tambah ya, def tambah dengan parameter kosong. Saya mencontek yang sebelah kiri, tapi saya berusaha untuk memahami dan menjelaskan di sini. Oh, ini kelebihan kayaknya. Nah, karena saya di sini tadi menggunakan hal, maka di sini saya menggunakan hal sama dengan request form get hal. Jadi kita saya buat dulu biar enak, database tambah hal return status created. Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk menambah kegiatan di sini kita melakukan request untuk mendapatkan halnya itu. Terus kita masuk ke database. Kalau ini semoga penjelasan saya bener ya. Terus kita masuk ke database, tambah parameternya, kita ambil halnya. Jadi untuk menambah itu kita yang ingin kita tambahkan adalah halnya, bukan ID-nya, karena ID kan untuk kan tambah 1 terus plus 1 plus 1. Kita coba biar enak, database-nya kita sini biar enak nonton nih. Nah, di sini kan kita request untuk ngambil halnya karena di sini halnya kita sudah tulis. Nah, untuk nomornya kita tidak ambil atau kita tidak jadikan parameter karena ID-nya kita mengambil dari last ID. Misalnya last ID kita 1. Nah, di sini akan dilakukan operasi tambah 1 setelah last ID terakhir. Ini kita praktekkan aja biar nggak bingung. Kayak error terus. Bukan error sih, apa namanya? Reload ulang. Oke, kita buat satu HTTP request baru. Name tambah data menggunakan metode post. Di sini menggunakan multipart form. Di sini yang ingin kita ubahkan memang kita sudah tuliskan halnya. Setelah bangun apa? Setelah bangun kita sholat. Missing URL. Oh, error. Dev tambah. Sama kan, todos.
Astagfirullahaladzim. Salah, guys. Maafkan saya. Lucu sekali. Ah, sekitaran lagi. Kita ambil ininya saja. Slash kegiatan. Nah, di sini ini penjelasan mungkin untuk mencakup di HTTP server apa ya tadi ya? Bagus. HTTP status. Jadi kita tidak harus menambahkan di mungkin yang sudah dipelajari minggu kemarin. Jadi nggak usah kita tuliskan atau ada pesan nek sudah berhasil, tapi kita kasih HTTP status saja untuk menunjukkan kalau suatu data itu berhasil dirubah, ditambah, entah ditambah, diedit, dihapus, dan lain-lain. Jadi tidak usah menambahkan message di dalamnya. Jadi pesannya pesan kosong. Oke, di sini created. Kita coba lihat. Nah, sudah ini sholat. Sudah masuk ya. Oke, kita tambah lagi. Kita tambahkan di bawahnya dev. Mungkin hapus dulu aja ya. Kita geser ke sini. Kita lihat DB-nya. Nah, untuk menghapus ini kita membutuhkan nomornya ya. Jadi kalau hapus itu bener-bener kayak kita nggak butuh value yang apa sih, yang hal apa yang sudah kita tambahkan tadi, tapi kita hanya membutuhkan ID-nya. Jadi kita masukkan nomor di sini. For index. Jadi kita langsung ibaratnya kalau for itu kan sebuah mekanisme looping ya. Dia akan nyari indeksnya. Yang jadi kan di sini kan kita sudah definisikan hapus. Yang kita cari untuk parameternya kan nomor. Nah, di bawahnya kita loopingkan data tersebut mencari indeks yang sesuai dengan ID yang sudah kita atau parameter yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Oke. Ini kan to do, berarti di sini kita menggunakan hal in enumerate kegiatan. Oke. Di sini menggunakan kegiatan pop index. Nah, break. Nah, di sini kita menggunakan apa namanya? Ini penting deh. Kurang. If hal ID dengan ID
Kok ID itu nomor? Nah, di sini saya tetap ya menjelaskan kodenya akhirnya setelah dijadikan kodenya. Nah, di sini saya ibaratnya kita menambahkan definisi atau dari hapus itu yang kita ambilkan nomornya, nomor yang ini. Terus kita lakukan perintah looping di dalamnya menggunakan for. Indeks halnya itu akan di enumerate apa ya? Kalau nggak salah itu diulangi terus. Jadi sekalinya dapat nanti dia bisa mendapatkan indeksnya. Jadi sekali dapat 2. Jika hal di sini lupa untuk menjelaskan yang ini, tapi intinya tetap yang dia didapetin pertama itu nomornya, bukan halnya. Jadi satu satu semua itu hilang. Ini gitulah ini aku lupa ya. Aku susah untuk menjelaskan nih. Ini kita kita sambil buat ininya aja. Pokoknya seperti itulah. Semoga paham. Kita buat app delete-nya apa ya pakai get put delete. Nah, delete. Nah, untuk delete di sini kita membutuhkan routing kegiatan slash lagi. Ya, karena di sini yang kita inginkan tadi yang sudah jelaskan yang kita butuhkan adalah nomornya. Jadi di sini kita masukkan nomornya. Jangan lupa tutup kurung karena saya memiliki kebiasaan lupa untuk menutup kurung. Kita definisikan delete karena dia sebelum menggunakan to do di sini menggunakan hal. Yang menjadi parameter adalah nomornya. Oke. Database. Saya tidak ingin menggunakan if-nya dulu ya. Di sini kan di sebelah kiri ada if-nya, tapi saya tidak ingin menggunakan if-nya dulu. db susah ya. Contohnya banyak kan pakai nganu database hapus kegiatan. Database delete hal yang dimasukkan nomornya return kosong status accepted check. Oh, kita pause dulu karena ada agenda dadakan. Nanti kita akan sambung lagi. Ya, kita lanjutkan. Di sini saya sudah menambahkan delete. Mari kita coba. Run dulu. Kita di sini ganti delete
kegiatan /1 misal. Kita coba dulu tampilkan data dulu. Bangun, sholat, mandi, makan. Sini kita cek tampilan datanya. Nomor 1 bangun, 2 sholat, 3 mandi, 4 makan. Coba kita hapus nomor 3-nya. Jadi tujuan kita ingin menghilangkan mandinya. Oke. Accepted, berhasil. Di sini harusnya mandinya hilang. Oke, mandi sudah hilang. Berarti sudah jalan ya. Oke. Kita tambah selanjutnya delete, edit. Dev, edit, kegiatan. Untuk edit kegiatan ini kita membutuhkan ID ya. Nah, kan tujuannya membutuhkan nomor. Jadi nanti dia ke arah ID berapa nanti baru kita rubah. Nomor berapa baru kita ganti halnya. Seperti itu. Oh, ternyata membutuhkan new todo juga. Berarti kita membutuhkan new hal. New hal. Karena kita membutuhkan hal baru. Oke. For index. Kita akan melakukan enumerasi kembali. Dev edit kegiatan. Hal in enumerate yang ingin kita rubah di kegiatannya. Oke. Jika hal tadi dan di dalamnya terdapat nomor yang sama dengan nomor, maka kegiatannya yaitu indeks dan halnya akan menghasilkan kegiatan baru atau new hal. Oke. Terus kita break karena loopingnya kita tidak ingin looping terus menerus, berbeda dengan while. Kalau for kita harus melakukan break manual untuk loopingnya. Terus kita coba di sini untuk editnya. App kita menggunakan bukan tipe data apa sih namanya? HTTP method put, yaitu memperbarui, jadi untuk mengedit atau mengganti tipe data yang sudah ada. Tapi tetap menggunakan routing yang sama, tapi menggunakan HTTP method yang berbeda. Kita di sini kegiatan. Lupa menambahkan di awal. Slash. Di sini kita ingin mengambil yang mana sih yang ingin kita ambil, makanya kita membutuhkan nomornya. Tutup kurung. Nah, di sini kita definisikan
edit, kita membutuhkan ID-nya. Nah, jika agak sulit ya karena di sini sudah tercampur dengan anunya. Kita menggunakan yang di sini. Edit. Tambah edit. Nah, di sini aja. Oke. Nah, di sini dalam edit itu kita membutuhkan nomornya. Ternyata nomor dan enggak. Kita membutuhkan di sini ya, tolong dimaafkan ada mungkin suara yang sedikit bocor. Kita membutuhkan kegiatan baru. Nah, di sini kita masukkan, kita ambil dari database yang tadi. Titik. Edit kegiatan. Nah, terus di sini kita masukkan nomornya dan juga kegiatan barunya. Nah, return status accepted. Oke, kita cek. Oke, kita tambahkan TTP request menggunakan put. Di sini menggunakan kegiatan, jangan lupa di run dulu. Sudah berjalan. Ini kita tambahkan data dulu, tampilkan data. Balik ke awal lagi. Kita tambahkan bangun, sholat. Mungkin saya akan menggunakan 4 saja. Jadi edit, delete, tambah, dan show data. Sehingga mungkin videonya tidak terlalu panjang. Sholat udah belum ya? Sholat sudah. Sholat mandi. Terus makan. Terus yang terakhir aktivitas. Oke. Sini tampilkan data. Nah, ini kita ingin merubah mandi menjadi tidur. Slash kegiatan slash apa tadi? Mandi, berarti nomor 3. Di sini harusnya hal, terus di sini tidur aja. Coba kita coba aja. Salah.
Ternyata masih error. Bentar. Edit misi 1 itu kegiatan baru. Oh, ini nggak usah ya. Coba ini dihapus. Oke. Masih error. New hall. Edit kegiatan. Oh. Oke, coba saya mengganti new hall. Ini connect toh? Oh, tadi sempat itu di sini satu ya. Hmm. Edit missing satu require new hall. Nomor new hall. Hmm. Ya, mohon dimaafkan. Iklan lewat. Bukan nomor. Yang terakhir kemarin. Oh. C. If the lady is non return, berarti yang bener yang ini kan. C. C. Ini berarti enggak. New to do.
new hal sama dengan request form get hal database edit, baru di sini dimasukkan new hall. Kita cek. Oh, baru bisa. Mungkin untuk memahami selanjutnya saya akan belajar sendiri. Cuman di sini saya bisa jelaskan misal untuk HTTP method memang banyak ada put, post, get untuk mendapatkan data, menambah data, mengedit data, menghapus dan lain-lain. Nek untuk HTTP yang server yang nomor ini untuk ya intinya kita tidak harus mengirimkan status, tapi kita bisa edit status tersebut di dalam sini. Jadi kita bisa edit terus kita masukkan. Jadi tidak harus menampilkan satu hal apapun, tapi kita bisa menunjukkan di sini. Mungkin ini video yang sudah terlalu panjang. Ini mungkin ini yang bisa saya coba-coba. Intinya semua berhasil seperti itu. Semoga video ini berkenan. Habis ini saya ingin grinding lagi untuk mengasah kemampuan saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.